mondor, menghijaukan dunia tanpa saran. Petani sawit Indonesia, perjuangan. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Setelah 3 hari menjalani cukup kurang fit, apalagi ditambah dengan sakit gigi. Namun di malam hari yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas salah satu pupuk yang tidak banyak ramuannya ataupun formulasinya seperti pupuk ini. Nah, pupuk ini adalah pupuk NPK Pak Tani khusus gambut. Artinya bahwa memang tidak banyak yang merekomendasikan sebuah komposisi pupuk NPK yang langsung direkomendasikan, oh ini kelapa sawit gambut. Itu paling mentok adalah beberapa produk yang memformulasikan adalah hanya untuk kelapa sawit saja, seperti Jaramila Palme yang kandungannya adalah 13% nitrogen, 11% P2O5, 21% K2O, dan 2% magnesium oksida plus 0,2 boron. Artinya bahwa mereka tidak spesifik menyebutkan yang adalah untuk gambut. Namun bahwa NPK Pak Tani ini adalah formulasinya adalah khusus gambut. Maka kita akan kupas sedalam-dalamnya berkaitan dengan NPK ini. Apakah memang NPK ini itu cocok untuk gambut, untuk kelapa sawit yang ditanam di gambut? Seperti apa sih gitu? Yang pertama adalah secara fisik. Bahwa NPK Pak Tani itu memiliki fisik, butirannya adalah coklat like ya. Dia memiliki agak cerah. Karena dia memang secara fisiknya juga memiliki kemampuan higroskopis yang cukup kuat, artinya bahwa dia memang mudah menangkap uap air di udara, sehingga beberapa saat setelah dibiarkan terbuka maka dia akan berubah menjadi kecoklatan tua, yang artinya bahwa pupuk ini seyakinnya Pendi pasti dia akan mudah larut. Nanti kita akan buktikan, akan kita kocok secara fisik. Kemudian bahwa butirannya adalah memiliki butiran yang tidak sama atau tidak seragam. Artinya bahwa butiran coklat-coklat ini ada yang besar, ada yang kecil, dan yang pasti pupuk ini memiliki ukuran yang saya bilang ya hampir normal seperti granuler, pupuk NPK granuler biasa. Namun dia memiliki, saya kira ini salah satu pupuk dengan memiliki daya higroskopis yang cukup besar. Artinya bahwa dia ketika dibuka itu memiliki kemampuan yang menangkap uap air di udara itu cukup kuat, sehingga pupuk ini ketika menyimpan adalah tidak boleh dibuka begitu saja, karena begitu dia higroskopis seperti ini maka dalam waktu yang panjang akan mudah mencair atau bahkan dia mudah menggumpal ya. Jadi ketika pupuk ini nanti mau Bapak Ibu semuanya sudah beli, cara penyimpanannya adalah tidak boleh dibuka secara bebas karena dia memiliki daya higroskopis seperti ini. Kemudian kita akan tes kelarutannya seperti apa. Kita langsung tes saja fisiknya dulu. Kita tes ini, kita buka dulu. Karena memang ada beberapa NPK yang karena bahwa NPK Pak Tani ini juga memiliki pembawa liat ya. Jadi liat pembawanya berupa liat. Kita akan lihat seberapa kuat sih liatnya. Karena bahwa NPK yang bagus adalah NPK yang mudah pecah, sehingga memang pupuk ini mudah bereaksi dengan tanah yang dipupuknya, sehingga ketika dia tidak mudah pecah maka ya relatif akan lama atau lambat reaksinya. Sehingga kita akan lihat dulu NPK Pak Tani 7613 ini yang khusus untuk gambut ini mudah pecah atau enggak. Kita kocok nih. Nah, karena dia memiliki daya higroskopis yang cukup kuat, maka begitu dikocok sebentar aja gini aja, maka nih tinggal sudah tinggal pembawanya saja. Artinya bahwa dia akan mudah larut, dan ketika pupuk ini bereaksi maka akan relatif lebih cepat bereaksinya. Dan yang kedua, ini menimbulkan suhu yang relatif agak dingin sedikit. Artinya bahwa karena memang kandungan nitrogennya hanya 7%, namun kaliumnya 35%, K2O-nya 35%, sehingga dia menimbulkan rasa yang agak dingin. Ini salah satu contoh. Karena bahwa kalau kita melihat ya, ketika urea kita larutkan kemudian kita kocok, dingin tangannya karena 46% nitrogen. Begitu juga dengan KCl, begitu kita kocok setelah larut dia akan dingin banget, karena apalagi KCl 60% K2O. Lah ini 35% K2O ternyata menimbulkan penurunan suhu atau agak dingin. Nah, ini dinginnya
lumayan ini karena jarang NPK yang sedingin ini ya. Ketika kita mereview 12 12 17 2 ataupun 13 8 27 4 plus 0,65 boron tidak sedingin ini. Ini adalah efek dari kadar nitrokalium yang kadarnya adalah 35% K2O. Ini sebagai bukti bahwa ini adalah sangat mudah larut dan memiliki reaksi yang agak dingin. Ini adalah secara fisik. Nah, kalau kita lihat bersama-sama kandungannya apa sih sebenarnya? Bahwa kandungannya adalah 7% nitrogen, kemudian 6% P2O5. Nah, ini cukup yang agak besar adalah kadarnya 35% K2O. Ini cukup besar. Jarang sekali NPK yang memiliki kadar 35% K2O ini. Dan ini memang salah satu kekuatan NPK ini, salah satunya adalah kadar kaliumnya yang cukup tinggi. Ini digunakan untuk mensupport hasil panen yang besar, karena bahwa kembali lagi bahwa tandan buah segar penyusun terbesarnya adalah kalium. Ketika kalium besar seperti ini kadarnya, maka ya relatif akan mantap sekali. Dan yang paling penting bahwa tidak banyak pupuk NPK yang memiliki formulasi memiliki unsur hara mikro yang kompleks seperti ini. Artinya bahwa dia memiliki 3 unsur hara mikro yang cukup mumpuni untuk ketika kita gunakan di lahan gambut. Karena bahwa beberapa NPK hanya memberikan boron saja. Namun khusus untuk pupuk Pak Tani yang khusus untuk gambut ini dari saprotan utama ini, benar atau salah untuk gambut? Saya rasa ini adalah sangat benar sekali, karena bahwa ketika kita ngomongin gambut, kita tidak bisa terlepas dari Cu, Zn dan boron ini, atau unsur hara mikro ini kita tidak bisa lepas ya. Ketika dengan kondisi yang seperti ini, maka ini adalah sangat cocok untuk lahan gambut. Nah, kita akan melihat rekomendasi dari saprotan utama atau pupuk dari NPK Capak Tani ini seperti apa. Di dalam rekomendasinya adalah menggunakan 2 sampai 2,5 kilo per aplikasi. Artinya bahwa rekomendasi dari saprotan utama adalah menyarankan bahwa pemberiannya adalah 3 kali setahun, yang dengan kelang 4 bulanan, dengan total kalau kita kalikan maka adalah 6 sampai 7,5 kg per pokok per tahunnya. Artinya bahwa ini sudah cukup besar. Namun dalam hitung-hitungan The Brondol ini bahwa ketika kita kalkulasi ya, kita akan abaikan ini dulu. Apapun ceritanya ini adalah cocok karena bahwa 0,05 boron itu juga sudah cukup besar. Namun Cu-nya di sini adalah 0,1 karena memang Cu dan Zn ini diperlukan hanya butuh sedikit saja. Ketika kita menggunakan 0,1% Cu dan 0,1% Zn sudah sangat cukup sekali. Apalagi dengan menggunakan dosis takaran yang direkomendasikan dari saprotan utama adalah 6 sampai 7,5 kg. Saya kira sudah sangat mumpuni ketika unsur hara mikro ini digunakan di lapangan. Namun apakah pupuk ini hanya cukup pupuk ini saja? Kita akan lihat kadarnya. Ketika kita ngomongin 7% nitrogen 7%, maka jarang sekali NPK yang memiliki 7% nitrogen. Sementara kalau beberapa pupuk yang kita gunakan di TBM sendiri adalah 12 17 2, di mana kadar nitrogennya adalah 12%. Sementara kalau untuk TM rekomendasinya adalah 13 8 atau 13 6 27 4. Artinya bahwa ini 7% menurut saya masih terlalu kecil untuk diberikan di lahan gambut. Namun kita melihat sendiri bahwa ketika saprotan utama memberikan angka 7% ini pasti ada landasannya. Karena ketika kita ngomongin gambut, maka nitrogen atau sumber nitrogen itu cukup banyak. Nah, ketika kita ngomongin 7% saja, apakah perlu ditambah? Kalau menurut saya adalah perlu ditambah dengan penambahan urea walaupun hanya sedikit saja. Karena bahwa 7% ini jauh dari 12 ataupun 13% per satuan persen dari volume yang diberikan. Nah, sehingga memang ketika saya konfirmasi dengan saprotan utama, mereka menyarankan sudah cukup Pak Mendik. Tapi kalau bagi saya pribadi akan jauh lebih bagus ketika 7635 plus banyak hal ini, maka kita hanya perlu menambah nitrogen saja. Namun ada satu hal yang
bahwa pupuk ini adalah tidak mengandung magnesium. Artinya bahwa ketika kita menggunakan pupuk ini untuk gambut, kita juga perlu menambahkan namanya adalah dolomit. Nah, ini adalah perlu ditambahkan. Jadi dolomit ditambah dengan adanya urea juga, sehingga plus NPK gambut ini. Ketika ini digunakan, wow mantap banget, ditambah dengan kadar kalium 35% K2O, ini sungguh cukup lumayan. Jadi penggunaan dolomit dan ureanya, kalau saya kira ureanya mungkin sedikit saja ya. Ketika 6 sampai 7,5 kilo mungkin ya kita cerita ukurannya. Kita akan lihat ya berapa persen, berarti 5% kali ini paling mentok ke cuma 0,5 kg saja ini tambahannya. Kalau toh tidak ditambahkan, sebenarnya ketika gambutnya sudah mulai matang atau dia mulai sedang atau mulai matang, sebenarnya tidak perlu ditambahkan lagi juga nggak apa-apa, kita sambil melihat kondisi daun yang ada di lapangan. Lah, tapi dolomit ini perlu ditambahkan karena memang kalau kita lihat ya kalau kita searching ini kadarnya, kita lihat spesifikasinya, memang tidak ada magnesiumnya, sehingga ketika kita menggunakan ini saja, maka misnya ada di magnesiumnya. Tetap maka perlu penambahan dolomit ini, karena magnesiumnya nggak ada. NPK, nitrogen P2O5 K2O lah, magnesiumnya nggak ada, sehingga memang kita perlu menambahkan magnesium di dalamnya dalam bentuk dolomit. Apalagi ini gambut, ketika kita menggunakan dolomit, kita berharap kenaikan pH-nya juga mantap, sehingga serapan NPK-nya juga bagus, plus mikronya, ditambah dengan adanya pemberian magnesium yang nanti akan memberikan suplai kepada tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu review dari Pendi berkaitan dengan pupuk NPK dari NPK khusus gambut. Sekali lagi bahwa pupuk ini sangat direkomendasikan, namun perlu adanya penelaahan lagi di mana perlu penambahan dolomit. Karena bahwa ketika pupuk ini digunakan begitu saja tanpa adanya magnesium, ya mungkin kita akan balik lagi bahwa magnesium adalah penyusun klorofil. Ketika klorofilnya tidak terbentuk sempurna di dalam daun, maka fotosintesis juga tidak akan sempurna. Fotosintesis tidak sempurna, kita tidak boleh banyak berharap penyerapan unsur hara dan air akan sempurna, sehingga kita tidak bisa meninggalkan magnesium begitu saja. Oleh sebab itu, ketika pupuk ini mau digunakan, kemudian adanya ditambah dengan dolomit dan urea, saya kira wow mantap sekali, karena kadar kaliumnya jarang, NPK dengan kadar kalium 35% ini. Dan sekali lagi ini adalah pembawanya adalah lihat, kalau kita lihat nih sebagai bukti bahwa NPK Pak Tani ini khusus gambut ini adalah luar biasa. Kalau beberapa saat saja setelah kita kocok, dinginnya masih terasa. Dan ini ya kembali lagi, ketika ada endapan seperti ini, menandakan memang bahwa NPK Pak Tani 7635 boron Cu dan Zn ini merupakan memiliki bahan pembawa dalam bentuk liat, sehingga dia liatnya akan mengendat seperti ini mulai dari yang halus sampai mulai yang kasar. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya pupuk ini sangat bagus ketika untuk gambut, tidak perlu menambah mikronya karena mikronya sudah sangat cukup. 0,5% boron ditambah 0,1 Cu dan 0,1 Zn, saya kira udah sangat cukup sekali. Dan salah satu keunggulan dari pupuk ini, pupuk ini jarang sekali memiliki formulasi yang seperti ini. Yang pertama jarang, yang kedua kadar kaliumnya gila-gilaan. Ketika pupuk ini digunakan untuk gambut, saya yakin ini akan bisa mendongkrak produksi kelapa sawit kita dengan sangat mantap, dengan catatan perlu adanya penambahan dolomit dan sedikit urea saja. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga kalau bagi para petani dan para planter semuanya yang berbudidaya tanaman kelapa sawit di lahan gambut, tidak ada salahnya gunakan pupuk ini. Ini pupuk yang luar biasa. Kalau masalah harga, hari ini saya juga kurang kopi, mungkin bisa ditanyakan di beberapa toko pertanian yang ada. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan memberikan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.